Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Benda-benda langit. Yang pertama, pengertian bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan muncul di permukaannya pada miliaran tahun pertama. Karakteristik bumi. Bumi mempunyai diameter 12.576 km, mempunyai massa 5,77 kali 1027 gram, dengan kecepatan rata-rata 5.500 kg meter kubik, dan gravitasi kira-kira 9,8 m per s kuadrat. Permukaan bumi kira-kira 5,1 kali 108 km, dan 2/3 diantaranya merupakan lautan dan 1/3 sisanya adalah daratan. Bumi diselubungi atmosfer yang semakin ke atas renggang. Komposisi udara kering pada lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan bumi. Permukaan bumi terdiri dari gas hidrogen sebesar 78%, kemudian oksigen 21%, dan sisanya adalah gas-gas argon, hidrogen, karbon dioksida, neon, krypton, helium, sileon, xenon, dan sebagainya. Bumi memiliki sifat kemagnetan dengan kutub-kutubnya terletak di Pulau Bathurst atau sebagai utara Kanada, dan pantai Adil di Antartika. Sistem bumi, bulan, dan matahari. Kemudian macam-macam gerakan bumi. Yang pertama, rotasi. Kedua, revolusi. Ketiga, gerak gravitasi. Dan keempat, gerak nutasi. Rotasi adalah bumi berputar pada sumbunya, yang disebut dengan rotasi. Rotasi merupakan suatu peraturan benda pada sumbu yang tetap. Sebagai contohnya adalah perputaran bumi dan perputaran gasing pada sumbu atau porosnya. Kemudian contoh lain adalah bumi berputar satu putaran per 24 jam. Revolusi. Bumi mengelilingi matahari dengan lintasan elips yang disebut revolusi. Lintasan bumi yang mengelilingi matahari disebut ekliptika. Selain berputar pada porosnya, juga berputar mengelilingi matahari yang juga disebut revolusi bumi. Kemudian gerak gravitasi. Gaya tarik gravitasi matahari terdapat gabungan ekuator bumi mengakibatkan perubahan arah sumbu bumi selama birotasi di sekitar garis yang dibuat tegak lurus bidang ekliptika. Gerak bumi semacam ini mirip gerak gasing yang disebut precesi. Kemudian yang keempat, gerak nutasi. Karena bidang edar bulan tidak berimpit dengan ekliptika
dan perubahan perlahan arah lintasan bulan. Maka sumbu bumi mengalami gerak periodik yang tumpang tindih dengan gerak precesi, sehingga bulan bergerak sedikit mengangguk-angguk dengan yang disebut nutasi. Satelit bumi. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya. Kemudian, bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya, dengan diameter 27%, dengan kepadatan 60%, dan massa 1/81 atau 1,23% dari bumi. Kemudian bulan mempunyai fase-fase. Fasenya ada 4: bulan baru atau bulan mati. Pada saat terjadi bulan baru, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga permukaan bulan yang gelap atau tidak terkena sinar matahari menghadap ke bumi. Oleh karena itu, bulan tidak terlihat dari bumi. Kemudian yang kedua, kuartir pertama dari posisi bulan muda atau bulan mati. Bulan beredar ke arah posisi kuartir pertama begitu meninggalkan posisi bulan muda. Kemudian kuartir kedua atau bulan purnama. Pada posisi ini, bumi berada di antara bulan dan matahari. Seluruh permukaan bulan yang terang atau terkena sinar matahari menghadap ke bumi. Oleh karena itu, bulan terlihat lingkaran penuh dari bumi disebut bulan purnama. Kemudian kuartir ketiga, dari posisi bulan purnama, bulan beredar ke arah kuartir ketiga begitu meninggalkan posisi bulan purnama. Bulan sudah mulai mengecil menjadi bulan sabit. Penampakan bulan terus mengecil sampai terlihat posisi pada kuartir pertama. Dari kuartir ketiga beredar kembali ke bulan baru atau bulan mati. Kemudian juga ada gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila posisi bumi berada di antara bulan dan matahari. Gerhana matahari terjadi karena apabila posisi bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga bagian bumi tidak mendapatkan cahaya matahari. Sistem tata surya. Yang pertama ada matahari. Matahari adalah surya. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Kemudian ada bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Planet-planet yang mempunyai lintasan lebih kecil daripada lintasan bumi diklasifikasikan sebagai interior. Planet-planet yang mempunyai lintasan lebih besar daripada lintasan bumi dikelompokkan sebagai planet superior. Macam-macam planet ada Merkurius. Merkurius merupakan planet yang dekat dengan matahari dan tidak memiliki satelit. Venus merupakan planet tersteril tanpa satelit. Kemudian bumi merupakan planet ketiga dalam tata surya. Ada Mars, planet yang tampak kemerah-merahan jika dilihat dari bumi. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Saturnus mempunyai massa 95 kali massa bumi. Uranus
ditemukan oleh William Herschel pada tanggal 13 Maret 1781. Kemudian ada Neptune. Neptune ditemukan berdasarkan perhitungan matematis yang dilakukan oleh Leverrier yang berada di Perancis dan Adam yang tinggal di Inggris. Kemudian Pluto ditemukan oleh Charles Taubach dalam tahun 1930. Kemudian ada asteroid. Asteroid adalah benda langit kecil dan padat yang terdapat dalam sistem tata surya kita. Meteoroid, batu-batu angkasa berukuran kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Komet, benda angkasa yang mirip asteroid. Kemudian meteor. Meteor adalah meteoroid yang tertarik masuk ke dalam atmosfer bumi karena pengaruh gravitasi bumi. Kemudian meteoroid. Meteoroid adalah meteoroid yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Oke, kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan di atas, maka bumi dan antariksa adalah pelajaran yang mencakup keseluruhan dari isi bumi dan benda-benda yang ada di luar angkasa. Pembelajaran di sekolah dasar harus menggunakan media alat atau peraga yang tepat agar siswa di sekolah dasar dapat mudah memahaminya. Untuk itu, inovasi dari guru sangat perlu untuk menunjukkan kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru di sekolah dasar tentang pembelajaran sistem bumi, bulan dan matahari dapat menggunakan media gambar, video, atau peragaan yang dilakukan oleh siswa. Pengukuran hasil pembelajaran dapat dilakukan dengan cara yang inovatif, yaitu melalui permainan atau games. Siswa akan terbawa oleh arus permainan sehingga merasa senang dalam menjawab soal dari guru, sekaligus sebagai tingkat mengukur sejauh mana siswa telah menyerap pembelajaran tersebut. Terima kasih.